Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik, dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini, kakak mempunyai satu permainan nih, judulnya Matematika Alkitab. Gak susah kok, soalnya gampang. Nah, permainan ini adik-adik diajak untuk berhitung. Tapi sebelumnya Alkitab adik-adik harus ada ya di tangan adik-adik seperti ini ya. Adik-adik akan menjawab pertanyaan dengan nama-nama kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi adik-adik urutin ya nama-namanya ya dalam kitab yang ada dalam Perjanjian Baru ya. Contohnya misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 itu adik-adik nggak jawab 2, tetapi adik-adik jawabnya yang urutan kedua, yaitu di Perjanjian Baru. Ya, lihatnya di Perjanjian Baru ya, Matius, Markus, berarti jawabannya Markus. Jadi kalau kakak tanya 1 ditambah 1 sama dengan Markus, gitu ya adik-adik ya. Nah, berikutnya. Tadi hanya contoh, sekarang soal yang pertama. 2 dikali 3 sama dengan, ayo adik-adik, sama dengan apa ya? Sama dengan berapa? Terus urutan kitabnya namanya apa? Ayo sebutkan, tulis di dalam kolom komentar. Iya benar, jawabannya adalah Roma. Pinter. Nah, berikutnya ya adik-adik ya, 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan berapa ya? Ayo, urutan kitabnya namanya apa dalam Perjanjian Baru? Jawabannya kan, ayo, berapa? Benar, jawabannya kan 5. Ya, 5 itu adalah kitab yang ada di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul. Pinter adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Nah, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik berdiri. Kita mau menyanyi lagu Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama kesehatan dan kekuatan kami Tuhan, sehingga kami boleh hadir di sini Tuhan, mau mengikuti ibadah impa kami di hari ini Bapa. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengikuti ibadah impa ini dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan, kami serahkan akan Kakak Layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati Kakak Layan ini Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum Kakak Nancy memberitakan atau ceritakan firman Tuhan di pagi hari ini, adik-adik buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Adik-adik boleh pause dulu videonya ini. Adik-adik boleh baca masing-masing di rumah. Oke? Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah baca firman Tuhan. Lalu dari judulnya saja kita udah tahu tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Wow, tanda-tanda dan mujizat-mujizat apa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Nah, adik-adik tahu nggak sih ini gambar apa ya? Nih, ya, lidah api. Nah, adik-adik, waktu itu datangnya Roh Kudus. Inilah yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit. Nah, ada lidah api. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan apa ya kepada murid-muridnya, kepada umatnya? Nah, Ia berjanji akan memberikan damai sejahtera bagi umatnya melalui Roh Kudus. Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus, yang tertulis di Yohanes 14 ayat 26. Lalu kedua, Dia menyediakan tempat bagi umatnya, yang tertulis di Yohanes 14 ayat 2. Yang ketiga, Dia akan datang kembali, Yohanes 14 ayat 18. Dan keempat, yang menjadi penolong yang setia bagi umatnya, bagi anak-anaknya, bagi seluruh dunia, yang ada di Yesaya 41 ayat 10. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, bagaimana peran karya pekerjaan Roh Kudus terhadap kita di kehidupan kita hari-hari untuk adik-adik kelas tanggung. Adik-adik kelas tanggung, Roh Kudus itu apa sih? Coba, Roh Kudus itu apa? Kakak saya mau berikan waktu buat adik-adik untuk berpikir Roh Kudus itu apa ya? Ya, Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan loh adik-adik. Dia yang bersuara di dalam hati kita. Dia yang selalu memberikan kita Roh Kudus yang untuk berbagi dengan sesama. Ketika kita mau datang ke impah, itulah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Tuhanlah yang di dalam hati kita untuk menggerakkan kita untuk datang duduk manis,
mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, ya, walaupun dalam keadaan online. Serba terbatas saat ini, tapi Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kita. Kalau hati kita malas, tidak ada Roh Kudus dalam hati. Kalau kita emosi, kita berantem sama adik kita ngejawab mama dan papa, apakah Roh Kudus itu bekerja karena kita marah-marah? Tidak. Roh Kudus bekerja ketika kita mengeluarkan kata-kata yang manis, sopan santun, lemah lembut, ya, seperti ada ayat yang tulis di dalam Alkitab. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, ya. Itu juga nyanyian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, ya. Lalu apa lagi? Menolong orang. Jangan di dalam rumah dulu deh kita menolongnya. Menolong orang di dalam rumah, mama dan papa, kakak. Kalau sudah bisa kita menolong satu sama lain di dalam rumah, otomatis kita bisa menolong orang di luar rumah. Teman, ya, guru di sekolah, kakak layan di sekolah di IMPA. Mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga, mama dan papa. Berbagi kesabaran, berbagi sukacita, ya. Lalu seperti ada istilah nih, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Orang mau pukul kita, apakah kita pukul balik? Tidak. Bilang, jangan pukul ya, gitu. Jangan lagi, gitu. Lalu Roh Kudus itu dicurahkan dalam diri kita manusia, diri anak-anak Tuhan Yesus, di dalam diri adik-adik. Contoh hal kecil ketika kita mau ujian, Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, roh kepintaran. Yes, Tuhan Yesus kasih. Roh Kudus menuntut kita untuk menghadap sama Tuhan. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa karena orang Kristen menghantarkan kita untuk berdekat dengan Tuhan. Apa-apa kita mendekat sama Tuhan. Mau makan kita berdoa. Selesai makan kita berdoa. Kita mau pergi kita berdoa, kita apapun kita berdoa. Memulai dengan doa, minta Roh Kudus pimpin kita. Minta Roh Kudus jamah kita, minta Roh Kudus kasih kita berkat melalui papa sama mama. Semuanya kita minta dan minta kepada Tuhan. Itu yang tadi Kakak Nancy bilang, bagaimana kita mempraktekkan Roh Kudus ada di lingkungan kita. Contoh hal kecil yang tadi Kakak Nancy bilang, mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga. Mama sama papa, mungkin saat ini adik-adik malu untuk bilang, mama aku sayang mama, mama aku sayang papa. Gak apa-apa. Adik harus sabar, sukacita, berbagi, gak boleh kayak namanya marah-marah ya. Lalu Tritunggal adik-adik, ya. Apa sih itu Tritunggal adik-adik? Kayaknya tahu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka mempunyai ketiganya memiliki hakikat yang sama. Tidak ada yang lebih besar
ataupun tidak ada yang lebih kecil. Untuk kelas tangguh sudah harus tahu itu Tritunggal itu apa. Nah, adik-adik, Dede tahu nggak sih ketika di masa lampau itu para rasul yang tidak berprofesi sebagai dokter, dia mampu menyembuhkan orang sakit. Padahal mereka tidak belajar ilmu khusus tentang jenis-jenis penyakit dan obat-obatan, tetapi mereka bisa menyembuhkannya. Wow, ajaib bukan? Keajaiban itu terjadi bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh rasul-rasul, melainkan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri para rasul untuk menolong orang-orang yang sakit dan lemah. Saat itu jumlah dokter atau tabib di masa itu tidak sebanding dengan jumlah orang yang sakit yang amat banyak. Semua orang sakit itu butuh pertolongan. Nah, adik-adik, suatu ketika Petrus, satu murid Yesus, menyembuhkan laki-laki lumpuh sejak ia lahir. Kisahnya dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Kabar tentang penyembuhannya yang dilakukan Petrus terhadap orang lumpuh itu tersebar ke seluruh kota. Di sekitar Yerusalem akhirnya orang-orang berduyun-duyun membawa anggota keluarganya yang sakit, yang diganggu oleh roh jahat, untuk ditolong oleh para rasul. Para rasul melayani dan sabar dan menyembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga banyak orang yang saat itu melihat dan mengalami penyembuhan, kemudian menjadi percaya oleh penyertaan Roh Kudus. Orang lemah dikuatkan, orang sakit disembuhkan, orang yang bersedih menerima sukacita, dan orang yang diabaikan diterima sebagai saudara dan dalam lingkungan persekutuan orang terpercaya. Roh Kudus selalu bekerja di antara mereka dan sanggup memulihkan setiap keadaan. Roh Kudus itulah yang membimbing rasul untuk menolong banyak orang yang kesusahan. Adik-adik, kakak yakin Roh Kudus sedang menyertai kita semua di sini, terutama di tengah masa pandemi yang kita masih terkurung dalam wabah virus corona. Mungkin juga adik-adik di antara ini yang pernah mengalami sakit. Ingatlah bahwa adik-adik itu tidak sendiri. Dalam keadaan sakit pun, Roh Kudus siap hadir memberi kekuatan kesehatan. Ketika adik-adik harus dan masih belajar hadir di rumah, Roh Kudus hadir memberi semangat dan kesabaran agar adik-adik tetap tekun belajar. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan untuk adik-adik tetap pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, agar imun kita ini naik, agar tidak terjangkit oleh virus-virus yang ada saat ini. Roh Kudus juga memberikan adik-adik untuk memberani atau semua yang dilakukan demi menjaga kesehatan, agar wabah ini dapat segera berlalu. Percayalah adik-adik bahwa suatu hari Roh Kudus akan bekerja dan sedang bekerja untuk memuliakan kehidupan kita semua. Dan kakak yakin dan kita semua orang yang percaya yakin bahwa suatu hari kita akan kumpul bersama-sama dengan keluarga kita, Impa bekerja, mama dan papa di kantor, adik-adik sudah sekolah. Kakak yakin suatu hari nanti Tuhan Yesus pasti menolong kita.
Adik-adik, sampai dulu firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik jaga kesehatannya. Adik-adik minta selalu sama Tuhan Yesus untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati dan diri adik-adik saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berbakti kepada Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita tutup mata dan kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengar di pagi hari ini, mengajarkan kami untuk selalu mendekat kepadamu Tuhan, yang selalu hadir di hati kami masing-masing. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengasihi sesama, dan ajarlah kami untuk hidup yang manis, yang lemah lembut, dan mempunyai kasih dan sukacita. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang mengambil bagian dalam ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami rindu Bapa, kami rindu untuk bertemu dengan satu dengan yang lainnya, kakak layan ibadah impa di ruko. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan dunia kami ini. Engkau akan berikan kami kehidupan yang secara normal lagi. Kami bisa bersekolah, mama dan papa pergi ke kantor, dan kami bisa bermain bersama-sama. Tuhan, walaupun sampai saat ini kami secara online, tapi Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati kami masing-masing, diri kami masing-masing, untuk memberikan kami semangat bekerja, semangat sekolah, semangat mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, semangat untuk datang ke IMPA. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik apapun. Tuhan Yesus, berikan kami roh kepintaran, Roh Kudus, agar kami tidak melawan orang tua kami masing-masing di rumah. Tuhan, kami juga berdoa bagi keenam pangkat kami di gereja GPB Kerace, terkhususnya pangkat PA. Tuhan berikan mereka kesehatan satu-satu, berikan mereka semangat dalam bekerja. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, para pangkat PA. Tuhan berikan mereka kesehatan satu-satu, berikan mereka semangat dalam bekerja. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, para koster yang bekerja dan melayani di gereja. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil, para menteri dewan,
rakyat-rakyat yang di bawah. Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami inginkan di bangku kami masing-masing. Engkau jawab setiap pergumulan kami masing-masing beserta dengan orang tua kami. Ya Bapa, berikanlah tangan kasih-Mu, dengar dan sauti doa kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memperlengkapkan doa kami ini secara bersama-sama, yang dimana Engkau telah mengajarkan kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup impah di pagi hari ini, Kakak Nancy ajak adik-adik untuk berdiri. Ya, kita akan bernyanyi bersama-sama.